Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah kelas 7 SMP 5 Karawang Barat. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang toharoh atau tata cara bersuci. Tata cara bersuci atau toharoh kelas 7 semester pertama. Baik, sebelum membahas materi, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. 1.7 Menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2.7 Menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 3.7 Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7 Menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Sekarang kita bahas tentang tujuan mengapa kita mempelajari toharoh, yaitu tujuan belajar. Setelah mempelajari materi bab ini, kamu diharapkan mampu yang pertama membiasakan hidup bersih sebagai cerminan orang yang beriman. Kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4. Menguraikan tata cara bersuci dari hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mendeskripsikan tata cara bersuci dari najis dan hadas besar. Keenam, merumuskan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ketujuh, mempresentasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Toharoh dan najis. Pengertian toharoh secara bahasa artinya bersih dari najis dan kotoran, baik secara indrawi maupun maknawi. Sinonim dari toharoh adalah nazafah dan antonimnya adalah kata najasah, yaitu sesuatu yang kotor baik di indrawi maupun maknawi. Adapun secara istilah, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari luar dan dari dalam tubuh. Misalnya air kencing, kotoran manusia atau hewan. Cara membersihkan kotoran yang keluar dari diri sendiri disebut istinja. Dan untuk beristinja, kita sebaiknya menggunakan air, tetapi jika tidak ada air untuk mencucikannya, boleh dibersihkan dengan menggunakan batu, tisu, atau benda lain yang suci. Macam-macam najis. Najis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Najis ini adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum sesuatu kecuali air susu ibu. Cara membersihkannya adalah dengan cara memercikkan air ke benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang. Dibagi menjadi 2. Pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini pada suatu benda tetapi tidak nyata baik zat, bau, rasa, maupun warnanya. Seperti air kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya tidak kelihatan lagi. Cara membersihkannya dengan cara mengalirkan air ke benda yang kena najis. Kedua, najis ainiyah. Najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Warna atau bau yang sangat sukar dihilangkan bisa dihilangkan. Adapun cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan membersihkan dengan air ke benda tersebut. Dan najis yang ketiga yaitu najis mughalladoh, najis yang berat. Najis ini yang paling berat daripada najis-najis yang lainnya.
Di antaranya yaitu najis ini adalah dari jilatan anjing. Jadi air liurnya anjing. Jika anggota badan atau benda-benda atau peralatan lain yang terkena jilatan anjing, maka cara mensucikannya dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah. Pengertian hadas. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu, seperti sholat. Di antara tanda berhadas adalah keluarnya angin dari dubur, yaitu kentut. Cara mensucikannya dengan berwudu. Macam-macam hadas. Hadas seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut, hilang akal seperti gila, tidur yang terlentang, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, menyentuh kubul dan dubur. Hadas besar yaitu haid, nifas, keluar air mani, jima. Tolong perhatikan, sekarang di sini kita melihat gambar toharo dari hadas, yaitu dengan cara memperhatikan bagaimana tata cara berwudu, yaitu yang diawali dengan niat, terus diakhiri dengan membasuh telapak kaki. Nanti kita jelaskan dengan gambar berikutnya. Dan pengganti wudhu kita bisa menggunakan yaitu tata cara bertayamum. Tata cara toharo dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan cara pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum adalah secara bahasa adalah menyengaja. Secara bahasa adalah menyengaja mengambil tanah untuk menyapu muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan sholat. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi. Sebab-sebab dibolehkannya bertayamum. Pertama, jika tidak ada air atau ada air tapi tidak cukup untuk memakai air itu. 2. Jika seseorang memiliki luka atau sakit. 3. Jika air sangat dingin dan bahaya menggunakannya. 4. Jika ada air namun dekat dengan orang yang jahat. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu menjelaskan sampai sini dulu. Nanti untuk berikutnya Ibu jelaskan ketemu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.